Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Astuti. Kami perwakilan dari 11 MIPA 4. Dan teman saya yang bernama Niloh Mertia Widantini, Niputu Budi Juliantini. Di sini kami akan menceritakan dongeng yang berjudul Bawang Merah, Bawang Putih. Dongeng ini berasal dari Jawa Tengah. Bawang merah, bawang putih. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur, tinggallah seorang pedagang kaya bersama anak perempuannya yang bernama Bawang Putih. Istri pedagang ini sudah lama meninggal dunia. Si pedagang sangat menyayangi Bawang Putih sebab dia seorang gadis penurut dan baik hatinya. Suatu hari, setelah si pedagang pulang dari bepergian, dia membawa seorang ibu dan anak gadisnya. Si saudagar hendak menikahi ibu ini. Maka Bawang Putih pun memiliki ibu tiri dan kakak tiri yang bernama Bawang Merah. Saat ayahnya pergi berdagang, maka ibu tiri dan Bawang Merah akan menyuruh-nyuruh Bawang Putih lainnya seorang pembantu. Bawang Putih melakukan semua pekerjaan yang disuruh ibunya, dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, atau mencari kayu bakar. Jika pekerjaan Bawang Putih tidak beres, maka ibunya akan menghukumnya dengan tidak memberikan makan. Setiap pagi akan terdengar teriakan ibu tiri dan Bawang Merah bergantian. Bawang Merah, "Hei Bawang Putih, cuci bajuku." Belum selesai mencuci baju, Bawang Putih sudah dipanggil ibunya. Ibu tiri, "Bawang Putih, siapkan sarapan, kami sudah lapar." Bawang Putih, "Baik Bu, karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih jadi kian kurus. Suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Bawang Putih sangat sedih, karenanya dia tidak pernah meninggalkan ayahnya sendirian. Namun apa daya, Tuhan berkata lain. Ayah Bawang Putih pun meninggal dunia. Bawang Putih, "Ayah, jangan tinggalin aku. Ayah." Bawang Putih menangis sedih. Ibu tiri dan Bawang Merah justru kegirangan karena rumah dan harta Bawang Putih menjadi milik mereka. Ibu tiri, "Hahaha, lihat Bawang Putih, akhirnya dia meninggal juga." Bawang Merah, "Hahaha, iya Bu, kita akan kaya." Kehidupan Bawang Putih menjadi semakin sengsara setelah ayahnya meninggal. Tidak ada lagi ayah yang menyayanginya dan menghiburnya. Ibu tiri dan Bawang Merah semakin menyiksanya. Bawang Putih mencoba terus bersabar meski kadang-kadang ia sering menangis di malam hari. Bawang Putih, "Ya Tuhan, tolonglah aku, kenapa mereka selalu jahat kepadaku?" Suatu hari, Bawang Putih pergi ke sungai, hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya lemas. Saat mencuci, Bawang Putih tidak sadar jika selendang kesayangan ibunya hanya ketika Bawang Putih memasukkan cucian ke dalam keranjang. Dia terkejut karena selendang ibu tirinya tidak ada. Selendang kesayangan ibu tidak ada. Jangan-jangan hanya di sungai. Bagaimana ini? Aku tidak berani pulang. Ibu pasti akan memukul habis-habisan. Akhirnya Bawang Putih pun pergi menyusuri sungai untuk mencari selendang. Di tengah jalan, ia bertemu dengan seorang petani yang sedang memandikan sapinya. "Paman, apakah Paman melihat selendang berwarna merah hanya di sungai?" Petani itu mengangguk dan menjawab, "Selendang merah? Oh iya, Paman melihatnya. Sepertinya selendang itu diambil nenek tua yang mencuci pakaian tadi. Rumah nenek tua itu berada di atas gunung." Bawang Putih pun segera pergi menaiki gunung. Di sana, dia menemukan sebuah rumah kayu. Bawang Putih mengetuk pintu rumah itu. "Permisi Nek, apakah Nenek menemukan selendang merah milik ibuku?" Kemudian nenek tua keluar dari dalam rumah dan menyapa Bawang Putih. Ada cucu yang datang. Ayo masuk, siapa namamu cu?" "Aku Bawang Putih Nek." Nenek tua itu akan memberikan selendang merah dengan satu syarat. Bawang Putih harus membantunya terlebih dahulu. Bawang Putih bersedia. Selama sehari, Bawang Putih membantu si nenek memasak, mencari kayu bakar, membersihkan rumah, dan mencuci baju. Bagi Bawang Putih, semua pekerjaan itu tidak berat, sebab dia sudah terbiasa melakukannya. Tibalah waktunya Bawang Putih pamit pulang. Si nenek memberikan selendang itu padanya. "Bawang Putih, ini selendang merah yang kamu cari." "Oh iya, aku ingin memberikan hadiah sebuah labu untukmu karena kamu sudah membantuku. Pilih mana yang kamu suka." Di meja sudah ada dua labu kecil dan besar. Bawang Putih memilih labu kecil karena dia masih tidak akan sanggup membawa labu besar.
sebab dia juga membawa keranjang penuh pakaian miliknya. Aku pilih yang kecil saja, Nek. Baiklah, ambillah labu kecil itu, tapi ingat labu itu jangan dibuka sebelum kamu sampai di rumah, paham? Baik, Nek, aku akan menuruti semua perintah Nenek. Sesempatnya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Dari mana saja kau kamu sudah berani melawan ya? Ampun Bu, aku tadi, alah bawang putih, kami tidak butuh alasanmu. Mereka terus memukulinya. Lalu mereka melihat labu yang dibawa bawang putih. Belah labu itu dan makanlah, kami sudah sangat lapar karena menunggumu dari tadi. Kemudian bawang putih pun mengambil pisau dan membelah labu itu. Alangkah terkejutnya sebab isi labu itu penuh dengan perhiasan yang berkilau dan mahal harganya. Hah, dari mana kamu mendapatkan semua itu? Bawang putih pun menceritakan semuanya. Aduh, bawang putih, seharusnya kamu memilih labu besar, isinya pasti lebih banyak dan besar. Mendengar kata bawang merah, si ibu tiri akhirnya mendapatkan ide. Ibu tiri, sepertinya aku punya ide. Hahaha. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendang merah itu. Diam-diam mereka mengikuti arah selendang itu hanyut. Benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh nenek tua itu. Ibu tiri dan bawang merah segera mengikuti nenek tua yang berjalan naik gunung. Di sepanjang perjalanan, bawang merah mengeluh karena tak biasa berjalan jauh. Bawang merah, aduh, aku capek sekali Bu, kita pulang saja yuk. Ibu tiri, bawang merah, sabar dong, sebentar lagi kita akan mendapatkan perhiasan yang lebih banyak dari bawang putih. Bawang merah, tapi aku capek Bu. Ibu tiri, ibu bilang sabar. Setelah sampai di rumah, nenek tua, ibu tiri dan bawang merah mengetuk pintu. Nenek tua itu menyambutnya dengan baik. Kemudian ibu tiri dan bawang merah pura-pura sedih dan menanyakan soal selendang merah itu. Bawang merah, nenek yang baik hati, apakah nenek menemukan selendang berwarna merah milik ibuku? Nenek tua, iya, kebetulan nenek menemukannya tadi di sungai. Seperti halnya dengan bawang putih, si nenek baru akan memberikan selendang merah itu ketika mereka memandinya. Dengan terpaksa, demi mendapatkan buah labu itu, mereka bekerja membantu nenek meski sambil mengeluh. Bawang merah, capek sekali. Kalau bukan karena buah labu itu, aku tidak akan melakukan ini. Ibu tiri, ya, ibu sudah lelah. Semoga isi buah labunya nanti lebih banyak. Akhirnya, selesai sudah pekerjaan bawang merah dan ibu tiri di rumah nenek tua itu. Kemudian mereka pamit. Nenek tua itu memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Di meja ada 2 buah labu yang besar dan kecil. Nenek tua, coba pilih 1 labu sebagai hadiah dariku. Dan tentu saja ibu tiri dan bawang merah memilih labu yang lebih besar. Bawang merah, aku pilih labu yang lebih besar dong, Nek. Nenek tua, iya, yang besar saja. Ingat jangan kalian membuka labu itu sebelum sampai di rumah. Bawang merah, iya Nek, itu pasti. Kami pulang dulu ya. Bawang merah dan ibunya tidak menuruti anjuran si nenek. Di tengah perjalanan, ibu tiri membelah labu besar itu. Mereka sudah tidak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Bawang merah, ibu, ayo kita buka sekarang saja buah labu ini. Nenek tua itu kan tidak akan tahu. Ibu tiri, iya, ayo kita buka. Ibu juga penasaran. Namun, alangkah terkejutnya mereka, sebab isi labu itu adalah binatang-binatang yang berbisa seperti ular, laba-laba, kalajengking, dan kelabang. Segera saja mereka digigit ular. Karena mereka masih di tengah hutan, mereka tidak ada yang menolongnya. Ibu tiri dan bawang merah pun mati keracunan. Keserakahan mereka membawa mereka dalam malapetaka. Sementara itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian nenek itu membuatnya kaya raya. Dia pun meneruskan usaha ayahnya dan menikmati buah hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti. Pesan moral yang bisa dipetik dari dongeng tersebut adalah, jadilah anak yang rajin, maka orang lain akan menyukai anak. Selain itu, ingat, sifat yang serakah tidak akan membuat bahagia, justru akan membawa kesusahan di masa yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santiong.